Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rahmat Adiwinata. Saya dari Prodi S1 Manajemen NIM 2110601001. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi teks dan Islam tentang dialektika dan alam semesta. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, informasi tentang penciptaan manusia tidak bisa dijelaskan oleh sains. Meskipun demikian, informasi tentang hal ini bisa didapatkan dari kitab suci Al-Quran, memberikan informasi yang cukup signifikan tentang hal ini. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 30 yang menjelaskan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang menjelaskan, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat secara berfirman, sebutkan kepada aku nama semua benda ini jika kalian yang benar. Yang kedua, refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Salah satu generasi awal manusia di muka bumi ialah Qabil dan Habil. Keduanya merupakan putra Adam. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka melakukan domestikasi tanaman dan hewan. Qabil mengembangkan domestikasi tanaman, sementara Habil mengembangkan domestikasi hewan. Keduanya pernah terlibat dalam sebuah konflik kompetisi dan ditengahi oleh ayah mereka dengan cara kurban. Keduanya pun berkurban sesuai dengan hasil pekerjaan yang mereka tekuni, dan akhirnya Allah hanya menerima kurbannya Habil. Hal ini menimbulkan perasaan iri dan dengki dalam diri Qabil, sehingga mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap Habil. Hal ini merupakan tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5 surah 27. Yang ketiga, perumahan Hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi menemukan adanya fosil-fosil prehuman sebagai Hominidae. Itu menunjukkan lapisan-lapisan histori purba foil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Generasi terakhir makhluk Hominidae itu bahkan diindikasi telah menemukan api dan menggunakan untuk membuka lahan pertanian, fire stick farming. Selanjutnya, benang merah, ilmu dan akal. Lanjutan dari kisah Qabil dan Habil. Qabil kebingungan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah Habil. Maka Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberi contoh kepada Qabil tentang cara mengurus jenazah saudaranya itu. Tertulis dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5 surah 31. Transformasi agama dalam transilitas generasi umat manusia. Jika Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah, maka seharusnya agama-agama awal yang diyakini umat manusia merupakan agama monoteisme. Akan tetapi, mengapa generasi umat manusia berikutnya menjadi politeistik? Kristisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politeisme. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Tertulis juga dalam surah Al-Anbiya ayat 21 surah 52 sampai 53. Maka Ibrahim mengkritik di dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 54. Kemudian tertulis juga dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 74. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Maka kritisme itu mendorong Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu
Kritisme itu juga mendorong Ibrahim mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Ia mencoba membaca alam untuk mencari petunjuk tentang Tuhan yang sebenarnya, dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am surat 6 ayat 76 sampai 79. Maka sebagian umat manusia mengambil jalan inteisme, di mana agama-agama dan Tuhan-Tuhan mereka tidak dipercayai lagi. Perkembangan pikiran manusia ini membuktikan betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Ia mirip seperti bayi yang dilahirkan dan akan dibentuk sesuai dengan proses yang dilalui berikutnya. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Masuji, atau Nasrani, hadis Nabi. Hal ini merupakan tantangan bagi umat beragama untuk mengembangkan pendidikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.